kebencanaan seluruh Indonesia. Dan Pak Jokowi sangat peduli sekali dengan kebencanaan. Setiap tahun kita melakukan apa ini pasti datang dia. Walaupun ngebuka, ke depan lihat-lihat mahasiswa bertugas, itu pasti datang. Sangat peduli seperti itu. Makanya itulah yang membuat kami sangat semangat. Dan ada 8 perintah yang beliau sampaikan kami. Salah satunya adalah harus melakukan edukasi masyarakat, membuat skenario dan simulasi. Nomor 2 saya saat ini. Jadi kami selalu itu yang harus ditekankan ke seluruh warga Indonesia. Kenapa demikian? Bagus mati. Karena Indonesia itu multi disaster. Apa multi disaster? Setiap semua bencana ada di Indonesia. Semuanya bencana di Indonesia. Dari banjir, kebakaran, puting beliung. Yang lebih hebat lagi kemarin, likuidasi. Itu yang baru kita hebat. Walaupun ada tsunami, sebelum undang-undang kita mengenal tsunami, tapi sekarang ada tsunami. Belum yang namanya ada RT, belum yang namanya lain-lain bencana di Indonesia. Makanya Pak Presiden selalu mengingat kita, yuk sama-sama para bagian bencana, bantu masyarakat. Saya langsung bisa menanya. Ini yang sedikit saya jelaskan. Jadi sebelum lagi Mas Sami akan menyampaikan tentang seandainya megagas terjadi, apa sih yang kita lakukan? Nah, ini bentuk mitigasi Bapak Ibu Saudara. Ini sudah tidak bencana. Sebelum tsunami nggak ada kayak gini kita nih. BMKG nggak menyampaikan ini, ya kan? Lu ada tsunami, Pangandaran semuanya. Enggak, kita nggak dikasih tahu. Nah, sekarang sudah mulai makanya bagus banget. Kita berpulang pada mitigasi sekarang ini. Nah, ini disampaikan. Ini mohon maaf, ini bukan ranah kami sebenarnya ya. BPD, BMKG, tapi hanya BMKG. Kalau memang kita selalu memanggil beliau, kita selalu memanggil itu apa? Tolong jelaskan masalah ini. Karena Pak warga Jakarta, karena Bapak Ibu ini sudah berani menyampaikan ke masyarakat di Indonesia. Maka hanya jangkalannya bahwa kita harus kita sampaikan ke masyarakat. Cuma lewat media mungkin mereka nggak puas. Media mungkin ada di situ typing teks tentang masalah mitigasi. Tapi kalau dijelaskan secara detail, ya Bapak harus punya kewajiban. Nah, kami tidak menyampaikan secara detail spesifikasinya, tapi sedikit garis besarnya saja. Mungkin ini bisa Bapak Ibu cermati sedikit. Nah, tapi hormati, kita nggak sadar kalau Jakarta Indonesia itu ada 13 megatrust. Ada 219 startup kalau 16 subsidi. Nah, ini yang panggilan ini megatrust. Dari ujungnya pakai ini, ujungnya Indonesia sampai ujungnya ke timur. Itu ada megatrust semua. Makanya dia bilang time fire bencana. Multi disaster jadi Indonesia. Yang baru ditemukan ini megatrust Filipina baru ditemukan. Kemarin teman-teman tahu ada megatrust Filipina. Dan mau dicermati, nih. Ini yang nanti akan sedikit saya jelaskan tentang megatrust langsung ya, positif. Ya, ini ada megatrust ada 13, satu Mentawai, Enggano, Selat Sunda, Jawa, ini ada Jawa, megatrust Sumba, ada Papua, Filipina, ya, Sulawesi, yang Sulawesi. Dan ini yang kecil-kecil ini nih, kalau Bapak nanti lihat, semua ini adalah namanya sesar aktif. Jadi ini di atas 10 km adanya patahan. Jadi yang kalau kemarin itu terjadi di Cianjur, ya itu sama. Ini akan lebih terus. Begitu juga bumi katanya sama. Kalau bumi ini ya sering keluarkan ya seperti itu ya segala gempa. Makanya perhatikan, pasti tiap saat berbeda-beda bumi. Gempanya mulai dari Sumatera dia akan berulang ke Sumatera, besok ada ke Jawa, balik lagi ke Cianjur, balik lagi ke Tasik, ya lagi ke Sulawesi, ke Ambon, itu aja. Kita perhatikan nanti dengan keseimbangan bumi. Tapi memang perhatikan tidak lebih dari 6.
5,9 pasti ya. Makanya kalau seperti itu ada pemberitahuan di BMKG kita bersyukur. Oh, itu murah tadinya. Artinya paling tambah sedikit kok. Cuma 5,45 nggak akan rontok. Oke, paling ya tak rumahnya apa aja. Kalau memang sedikit. Hanya satu yang warnanya hijau, Pak. Mana ya? Iya. Belum pernah terjadi gempa di sana. Makanya kita pindah ke sana. Karena memang belum terjadi seperti itu. Nanti kan impact kita di media nggak pernah di Kalimantan. Paling banyak di sana. Bakaran. Tapi itu kembali belum pernah. Inilah yang seperti apa? Ya kita ini hampir 6.000 kali ada yang di atas 5 itu 350 kali. Dan ini kalau udah seperti ini. Next. Nah, ini yang saya garis. Jadi Megap itu adalah sumber gempa, sumber di lempeng di mana terdapat bidang kontak antar lempeng tektonik di kedalaman dangkal dari 5 km. Jadi ini berapa usulan? Ini kan berputar terus nih kita di bumi kita. Berputar. Nah, ada yang tadi kan kita tadi ada megatrust, Awe, megatrust Jawa, es Jawa. Nah, ini yang dikhawatirkan ini akan pertemuan antara bumi dan bawah dengan dan pertemuan ini dikhawatirkan terjadilah dapat dilakukan patahan naik yang besar karena dapat memicu gempa yang berubah di tanah panjang. Jadi seperti ini. Kamu yang dari bawah sini, ya. Ketemu yang lempeng ini yang patah ke atas. Kalau udah patah di bawah naik, otomatis kita di atas. Semoga. Ya. Apalagi kalau yang biasa standar kalau di kedalaman kalau sampai 200 km atau 100 ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang mencapai 50 km itu akan luar biasa dampaknya. Potensi yang ada. Sekali ini potensi, bukan prediksi. Ya teman-teman. Ya, ini teman-teman kami BKN ini adalah potensi, bukan prediksi. Kalau hujan akan disampaikan apa kepada mereka? Akan diprediksi hujan di bulan November. Ada. Itu pasti akan terjadi. Tapi kalau prediksi ini ada kerentanan, tetapi belum tentu terjadi. Yang tahu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Satu-satunya benar yang belum bisa diprediksi, yang belum bisa diprediksi. Sehebat alat apapun juga belum bisa diprediksi. Jepang begitu hebatnya, tahu dia itu ada potensi, tapi nggak bisa memprediksi kapan terjadi. Hanya bukan inilah yang satunya belum bisa diprediksi. Sampai yang canggih pun belum bisa. Nah, ini dikhawatirkan terjadinya pertemuan lempengan ya yang paling bawah dan ini patah itu naik ke atas. Nah, ini lebih sebati. Ini yang sudah terjadi di Bengkulu tahun 2007 ini sampai 8,5. Kemudian yang kemarin terjadi di Pangandaran 7,7. Yang belum terjadi, ya ini sudah itu. Bisa balik next ada. Nah, ini dia. Ini sudah terjadi ini. Ya, megatrust sudah terjadi. Ini yang belum terjadi. Yang ini sudah terjadi. Megatrust Setara Jawa di Pangandaran. Yang ini ada di tempat. Nih, Pangandaran Juli 2006.
Ini yang di Bengkulu, yang biasa sampai di Aceh itu sampai di ada di 7. Itu sudah terjadi semuanya. Sampai 8,5 sampai 7. Nah, ini yang belum terjadi antara sini. Ya, sini terjadi. Ini yang belum terjadi. Posisi di Selat Sunda ini ya, belum pernah terjadi gempa. Tapi ada potensi dari pertemuan yang tadi sih, pertemuan yang tadi akan berputar terus seperti itu sih. Itu yang dikhawatirkan. Ada potensi, ada megatrust. Nah, ini dia. Saya lanjut. Nah, ini bisa mencapai 116 wilayah yang akan terdampak. Jakarta dari posisi di sini berapa? 260 km lokasinya. Kejadian di Amerika Latin dengan 7,2 radius 400 meter aja udah bisa menewaskan 200 orang. Balik ini kita Jakarta 280 km jaraknya. 8,7. Mungkin ini steril sangat tua, nggak kebayang begitu. Tapi mudah-mudahan itu cuma potensi, kayak belum prediksi. Jadi belum tentu terjadi. Nah, kalau ini sampai terjadi ya nanti. Ini sejarahnya Jakarta sudah sangat luar biasa. Sudah dari tahun 1999 itu terjadi luar biasa. 49 bangunan rumah dan tembok pusat kelas. Saya 1999 sudah berapa banyak sih bangunan di Jakarta? Sedikit. Tapi sudah 50 bangunan sampai kampus. Berarti kan luar biasa waktu itu. Sampai di atas itu. Yang lain adalah pada posisi tahun 97. Jalan Sudirman ada beberapa bangunan yang retak. Beberapa yang berdampak katanya. Saya sedikit. Nah, ini bisa. Ini skenario-nya nih, ya. Tapi mudah-mudahan nggak sampai 8 sampai 9 mm. Jadi kalau dampak itu MMI, tapi kalau kejadian potensi yang ada di lokasi itulah magnitudo atau skala Richter. Tapi dampaknya itu MMI. Dampaknya bisa kurang, bisa lebih, bisa rata-rata berkurang. Kalau tadi bisa 8,7 yang diprediksi di potensi ada, di Jakarta bisa mencapai 6 sampai 7 MMI. Magnitude. Simeter internasional itu dari Italia yang dampaknya ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi saya buat seperti itu. Nah, kalau seandainya skenario 6 sampai 7 MMI, maka bangunan yang ada di Jakarta itu, bangunan tinggi biasanya standarnya adalah mas aman. Kan tidak sama mas nih. Tema tadi masjid ya, kita 8,3 itu struktur Pak. Ya, struktur. Bukan struktur. Jadi ini sudah memang sudah harus punya kewajiban. Setiap gedung sudah ada standar internasional. Setiap gedung itu harus mempunyai kekuatan 8 kalau sudah kekuatan. Jadi kalau pada saat terjadi bencana gempa bumi, dalam posisi 7 ke bawah, gedung ini masih aman strukturnya. Hanya memang strukturnya kita dibuat seperti luar biasa itu, saya katakan di atas seperti itu. Kencang di atas memang goyangan lebih kencang daripada yang di bawah. Karena masuk struktur seperti itu, dibuat seperti fair kita ini. Jadi kalau terjadi ada gempa, Bapak Ibu jangan kaget. Karena semakin tinggi semakin kencang goyang di atas. Tapi sekali lagi strukturnya yang aman, tapi non strukturnya itu tidak aman. Apa itu ya, kaca-kaca gini, kaca, plafon, makanya mitigasinya, sejak tahun 2012 sudah mitigasi
Tapi kalau ini kan perencanaan, struktural, kaca itu struktural. Kalau menggunakan kaca ya nggak masalah, kalau di flat baja ya nggak masalah. Tapi di tembok saja nggak masalah. Tapi saya yang membayarkan adalah bekas infrastruktural. Itulah yang harus kita lihat bagaimana supaya kita nggak kena ini masukan ini. Itu nanti yang kita akan berikan share kepada itu semua. Oh, baru berbeda juga seperti ini. Masuk terus kita pasti memang sudah belajar, kita akan aman, sudah ada. Nah, makanya pada saat terjadinya mungkin 6 atau 6 ke bawah bisa terjadi di Jakarta itu, Bapak Ibu nggak ngapain pada saat itu aja, goyangan. Tapi Bapak nggak usah berapa, ya evakuasi. Itu pasti demikian. Kalau itu Mas ya. Ya sekali lagi, kalau pada posisi informasi, kalau di bawah 7, ya 6, 5, Bapak Ibu di atas paling tinggi kita. Tapi Bapak Ibu nggak boleh evakuasi sebenarnya. Karena suhu bangun ini sudah tapi menghadapi seandainya itu terjadi 6 sampai 7 goyangnya, apa yang kita lakukan di ruangan kan gitu. Nah ini skenarionya bisa terjadi tsunami utara, dan itu bisa mencapai 3 meter permukaan laut itu akan naik gelombang air laut, karena dia akan muter terus ini 2 meter kan di wilayah Selat Sunda terus muter. Dan apa persiapan seandainya terjadi wilayah ya, ini yang yang potensi misalnya objek jangkau tentang motivasi. Sekali lagi, ini adalah potensi, bukan prediksi. Kalau saya potensi itu ada tentang situ, kita harus waspada, antisipasi, persiapan kita. Tapi kalau prediksi itu pasti terjadi, bisa besok, bisa kapan. Nah, makanya ini harus kita bermanfaat. Nah, iya, silakan. Jadi saya hanya mau riset aja gitu ya. Yang paling terdekat dengan kita apa? Itu lebih ke suhu. Itu kan sudah semuanya itu. Yang depan lift itu sudah sangat puas kan. Depan lift. Kita berlindung sementara. Tapi itu juga dari manajemen kalau memang semuanya evakuasi, karena nanti ada setelah terjadinya evakuasi ya di bumi itu ada penilaian gedung, ada tim asesmen, tim pengelola kanan ke atas. Kalau ada struktur yang rusak, artinya rusak sampai posisi diagonal ini, itu udah pasti rusak, nggak boleh dipakai lagi, nggak boleh balik lagi. Ya sekali, setelah terjadinya gempa bumi, ya kita semuanya ada di bawah, tim pengelola ini manajemen melihat struktur yang ada di setiap lantai. Kalau ada salah satu struktur bangunan kolom-kolomnya ini rusak, kalau vertikal sama ini nggak perlu, nggak masalah, ada yang masih bisa dibuka. Tapi kalau posisi sudah diagonal kiri seperti ini, itu sudah tidak boleh diulangi lagi. Patah. Itu akan patah. Ya, nanti ada tim, biasanya ada tim. Setelah kita buka mungkin, kita mungkin udah di bawah atau mungkin di lantai depan lift, nanti ada tim. Mereka ini akan cek suhu bangunan. Ada nggak sudut-sudut kolom-kolom ini yang rusak? Kalau yang rusak retak, nggak masalah. Tapi kalau sudah ada yang retak yang miring, jadi seperti itu nggak boleh ada, nggak boleh baik. Itu pasti akan retak. Itu segala tenis, ya tenis dari macam seperti itu. Ya, oke. Jadi sekali lagi itu benar. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau masa kita lagi, ya boleh ambil contoh ini mereka lebih spesifikasi lagi. Dan kan saya baca sejarahnya ini banyak sekali. Nanti saya nggak bagian kan 12. Kalau menyampaikan ini proses 1 jam lebih detail banget. Terus sekali lagi saya cuma saja kulitnya. Itu ada potensi kita selama ini sangat terdapat di Indonesia. Jadi sekali lagi kejadian ini potensi
8,7 ya, yang belum terjadi pada posisi mana teks ini. Nah ini ya, antara gempa yang sudah terjadi di Megatrust Mentawai dengan sentral Jawa ini sudah terjadi, pengadilan Jogja. Ini yang belum pernah terjadi di Selat Sunda, dan dikhawatirkan itu ada potensi bisnis. Nah ini kekosongan gempa saat ini 114 wilayah yang terjadi. Dan Jakarta dari posisi di sini, dari titiknya ini mencapai ke Jakarta itu 280 km. Jadi kebayang kalau pernah terjadi saya di Amerika Latin dengan 7,4 itu 400 radiusnya bisa melewati 200 orang. Apalagi kita yang 200 itu nggak kebayang. Kemarin kita ingat di Jogja kemarin berapa itu? Kita juga hanya berapa yang luar biasa. Ini jadi sekali lagi bisa mati sedikit tentang Megatrust. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa. Oh iya, itu ya. Tapi boleh kalau kalian lihat di doa ahli guru ya. Tapi ini yang saya tidak detail, tapi bisa. Oh, gambar. Oke, sedikit saya kita mengenai perencanaan. Kalau sudah tahu tentang saya balik ke ingat tahun 2000, tahun 2004 di Aceh, di Jawa tadi, saya saranya di Jawa ya, di Jawa Tengah, Jogja sampai Sulawesi Tenggara, ini dampaknya luar biasa. Kenapa? Ya kita belum tahu dengan manajemen bencana. Masih mulai pola lama semuanya. Sudah kita tahu sudah bencana gempa bumi, kita memang benar takdir semua. Sekali lagi dengan takdir itu, takdir bisa diubah. Dengan apa? Dengan ikhtiar dan doa. Ya kan? Misalnya nih, Mas, ditakdir sama Allah. Ya. Dia mungkin dapat jodohnya mungkin, jodohnya dengan baik. Ya mungkin takdir. Tapi karena Mbak ini doanya luar biasa tiap hari. Kalah Saya doa. pengennya si B kok. Itu bisa berubah dengan ikhtiar doa. Maka ini banyak contoh aja. Itu namanya enggak. Tapi bisa juga dengan doa dan ikhtiar. Ya, kalau kita tidak berdoa dan ikhtiar. Nah sekali lagi, sekarang kita sudah mengubah pola. Polanya adalah enggak seperti zaman model lama kayak seperti ini. Berubah sekarang. Kita lebih benar pada di mana? Di Indonesia. Nah ini kita lebih benar pada posisi bencana sekarang. Jadi ada namanya mitigasi atau derajat bencana ini ya, ada mitigasi dan perception. Ada mitigasi yang struktural dan mitigasi yang struktural. Nah mitigasi yang struktural gedung ini di tahun 2012 sudah ya, sama Kementerian PUPR harus punya kewajiban. Gedung setiap yang memungkinkan gedung di atas 15 tahun 10 sama harus mencapai 7,3 watt itu aman. Itu bentuk mitigasi, penguatan. Struktural. Kalau zaman dulu kita nggak mikirin hanya bangun aja ya sekolah kita. Sekarang kami di Jakarta, SD lantai 4 sudah dipikirkan cepat menghadapi itu. Artinya dengan gedung 4 lantai, itu bisa tahan 6 sampai 7. Itu mitigasi struktural. Sudah dipikirkan bagaimana menghadapi bencana tertentu. Nah ini juga sudah luar biasa, ya sudah dipikirkan. Ini 8,3 luar biasa banget. Dengan 7, 8 ya ini gedungnya akan itu bentuk mitigasi namanya struktural. Penguatan isi. Jadi kalau kami dalam kebencanaan ada yang namanya resiko, ya resiko itu rumusnya bahaya hazard dikurangi dengan kerentanan dibagi dengan kemampuan kapabilitas. Nah, waktu sudah mati, nih ibu nih mudah kami BPBD. Ini bentuk mengurangi risiko bencana. Apa? Penguatan sumber daya manusia. Jadi Bapak Ibu kan tahu, oh iya, kami sudah diajarkan bersama dengan Bapak Mbak semua BPD cara menghadapi itulah bentuk penguatan. Nah
Nah, ada lagi coba perhatikan kaca-kaca ini. Saya tidak ada langsung. Ini pasti dilapisi dengan, iya. Pada saat terjadi gempa, dia nggak akan rontok, akan kacanya pasti akan pecah, tapi seperti kaca mobil kalau pecah, ya kan? Nggak langsung hancur, pasti ada keretakan tuh. Itu bentuk mitigasi struktural namanya. Nah, plafon ini nggak mungkin sudah dilapisi dengan lain-lainnya. Saya nggak tahu kalau pasti sudah ada untuk penguatnya lagi. Itu mitigasi sudah struktural dipikirkan ke depan. Nah, kalau kami banjir, ya di Jakarta itu banjir sudah mitigasi struktural mulai dari hulu, kita udah pecah tuh air, bangunlah waduk, dikit bangun, pisahin lagi buat air jadi kurang. Bangun lagi embung sebelah kiri lagi di Depok, bangun lagi tanggul, bangun lagi namanya BKT, kali itu dipisah lagi ke kanan, bangun lagi BKB, tinggal terang ke hilir, airnya sedikit, itu mitigasi namanya. Jadi sekali lagi, dalam semuanya sudah diubah, semua ada proses perencanaan pengembangan resiko bencana (PRBB). Ini sudah luar biasa, sudah mulai berkembang ke depan. Dan sumber daya manusia juga sudah dipakai semua ini dikasih dengan kami, dengan pelatihan untuk menghadapi itu apa yang kita lakukan. Itu bentuknya. Nah, kalau sudah memang tadi, ya kan ya udah kita buat kita bencana. Tapi sekali lagi, bencana pasti ada. Tapi mudah-mudahan dampaknya bisa kita kenal. Itu tujuannya Bapak Ibu semua. Belajar apapun juga tentang kebencanaan, mitigasi apapun juga yang namanya bencana adalah kuasa Allah dari ilahi. Tapi sekali lagi, bencananya datang, tapi bisa mengurangi dampak bencana itu bagaimana? Itu ada pembelajaran Islam. Jadi kesehatan mitigasi bencana itu ada struktural tadi itu apa yang itu disyaratkan pada saat ini Pak, mengajukan IRD itu udah jadi persyaratan. Iya. Kami rumah pun juga ada persyaratan ya. Iya. Jadi kami itu sekarang kami kita dengan tim arsitek Indonesia ya Jakarta ini di PT PST. Setiap bangunan yang baru mulai dibangun ada tim arsitek, para arsitek dari Indonesia ahli-ahlinya, Profesor Gunawan, Profesor Adis. Itu menyampaikan semua para arsitek ini. Jelaskan ke kami semua di sini. Bapak berani bangun ini dengan kekuatan Bapak ini baru suatu bangunan, belum tangganya, belum lain-lainnya semuanya. Itu harus punya persyaratan. Sudah diaplikasikan? Iya. Kalau tidak bisa belum. Hanya pada saat interview kita juga semua, dia menyampaikan kita semua tentang struktur bangunan. Karena kan kalau misalnya struktural kita penting ya Pak, kan mungkin beberapa developer gitu mereka concern dengan bencana, tapi ada beberapa juga yang concern gitu Pak. Itu gimana? Biasanya itu akan nggak akan dilanjutkan, tidak akan harus dirubah. Kalau bangunan tinggi ya, kalau yang rumah belum ya. Rumah hanya bangunan 2 lantai kan, tapi kan itu nggak harus dengan kekuatan sekian. Bukan strukturnya saja sudah kelihatan. Nah, itu biasanya yang harus nggak tahan gempa, nggak gempa aja udah dekat. Dinas kita kan. Korupnya kalau tembok biar Kalau bangunan tinggi, ya itu harus reaktif. Terus tim aneh disuruh kalau menyampaikan ke kami semuanya, ini benar-benar aman. Ya 10 sama 12 Jadi kalau sudah sekali lagi, kalau sudah mitigasi kita lakukan semua ini sudah kelihatan. Nah, tentang jadi kesiapan. Aku sudah diajarkan, kita sudah kami, kita sudah kuat. Tinggal kita yang masing-masing disiapkan bagaimana. Yang sama, dia ini latihan. Kalau latihan ya percuma saya latihan. Pasti panik lagi. Saya yakin pasti seperti motonya Yamaha yang gue main. Cir. Acil paling terdepan. Hanya nanti saya mau ada
sendiri. Oper modal. Nanti kita belajar itu ini untuk bagaimana terjadinya kesehatan ini untuk hal kita. Kemudian nanti ada waktu. Nah, ini lagi sudah mulai seperti ini. Anggaran kuning BMKG, BPBD seluruh Indonesia, INB dan DKI udah fokusnya ke bencana ini. Udah sekarang udah selesai semuanya. Perhatikan, ini sebelum ada tsunami, nggak ada namanya tuh alat deteksi tsunami. Sekarang nih BMKG udah menyiapkan beberapa lokasi tsunami itu potensi alat deteksi tsunami. Hampir semuanya terdapat. Gunung sekarang sudah punya deteksi gunung. Begitu juga ada yang longsor yang dikasih. Udah ada namanya jalur evakuasi. Itu bentuk kami sudah tetap juga. Nah, sekali lagi, pada saat tadinya terjadinya bencana tanggap darurat sudah kita bayangkan. Kita baca simulasi apa yang kita lakukan. Sudah ada poskonya, sudah ada pintu badannya, tinggal dimainkan. Nggak ada yang bingung, nggak ada yang saling. Bapak, ini ya, bilang, kita terbiasa soal ini. Sekali lagi, semuanya ini adalah untuk pengembangan SDM. Dan setelah terjadinya ini pada saat tanggal 20 ini, memang ada kewenangannya. Ada kewenangan masing-masing daerah. Jadi punya ketentuan sesuai perkab BPBD 1 ini. Ada ketentuannya. Kepala wilayah, kepala daerah boleh membuat tanggap darurat. Ya. Yaitu dasar dari apa? Dari tim rescue, dari tim asesmen. Tim asesmen ini membuat laporan ke kepala daerahnya. Daerahnya sanggup nggak mengatasi. Ada dinilai berapa banyak ya kerusakan di daerah situ. Kalau APBD ini anggarannya punya itu mampu mengatasi ini, maka belum bisa berbuat. Tapi kalau daerah masing-masing tidak sanggup mengatasi bencana ini, maka kepala daerahnya boleh membuat. Ada namanya dana siap pakai di semua lembaga, mungkin di CSR juga ada dana siap pakai. Itu ada semuanya, wajib dikeluarkan selama ada tanggap darurat. Tapi kalau tidak ada tanggap darurat, maka DSP tidak boleh digunakan. Ya, sekali lagi, semua kelembagaan, kementerian, pemerintah daerah ada penyiapan dana siap pakai. Indonesia di Kementerian Keuangan ada dana siap pakai. Nah, DSP ini bisa digunakan selama ada pembuatan tanggap darurat. Seperti di Cianjur, Pak Bupatinya membuat tanggap darurat. Kenapa? Anggaran dia nggak sanggup mengatasi ini. Tapi sekali kalau masih sanggup mengatasi ini, boleh dibuat tanggap darurat. Bali juga kemarin tidak membuat tanggap darurat. Ada beberapa daerah yang terakhir kita adalah pada posisi selanjutnya. Inilah pemulihan. Ya, pemulihan itu sangat lama Bapak bisa mati. Sangat lama. Di Palu ada orang Palu di sini ya. Ada orang Sinabung di Sumatera Utara. Ada orang Tanjung Lesung, Banten. Oh, nggak ada ya? Semuanya orang mana semua Depok. SD ya. Bogor sama Depok. Bogor sama Depok. Kali berarti. Saya Cimel. Cimel. Cimel iya, Cimel Pak. Cimel Melayu. PR kami nih. Belum selesai katanya. Ya ini kalau dia wilayahnya dia nih Cimel itu di bawah tanggul kali. Waduh, jadi kalau air aduh, ketutup dong. Dia dibagian 2 meter, 3 meter. Iya. Terus sekarang belum kita masih Cimel. Waduh, gawat. Daerah yang tahun lalu kan kita lihat Kampung Melayu, ya kan? Kampung Melayu tiap kejadian 2003 kalau nggak salah ya, 2007 itu pasti disorot terus. Media itu aja diuber-uber. Sekarang Cipinang Melayu diuber-uber. Karena memang jadi kondisi seperti itu. Dia ada di bawah permukaan dan kali sedikit uang itu pasti berlanjut luar biasa tempatnya 2 meter.
Yosu, Sinabung, Sumatera Utara, bentuknya sudah 10 tahun lebih, belum selesai pulihnya. Palu juga demikian, masih banyak orang-orang yang tidak punya semangat. Jadi jangan artikan pemulihan itu ya dia selesai punya rumah kan. Tapi lihat dari mana dari ekonominya, ya pemulihan investasinya, pemulihan pariwisatanya, pemulihan produksi semua itu. Jadi jangan lihat dari bangunannya rumah ini nempatin rumah tidak, tapi lihat dari ekonominya. Sebelum ada kejadian bencana, orang-orang Palu punya penghasilan luar biasa. Tanjung Dusun juga demikian. Dulu orang bisa menghasilkan satu kali 1 juta. Sekarang ya paling 200.000 berapa? Kenapa? Belum pulih ekonomi sekarang. Kenapa? Masih ada rasa ketakutan. Psikologinya, psikis manusia itu sakit. Sehingga pun sekarang juga selesai. Masih beberapa orang yang tinggal di dunia sementara. Karena itu Pak, ya kita ada anggaran berkualitas di Bapak sama di Bukit Jaya. Sebab itulah acara pemulihan itu sangat bermasalah. Tidak semudah Cianjur yang kemarin itu juga belum selesai pemulihan. Jadi itunya yang memang saya kalau pemulihan itu sangat lama sekali, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun pakai sesuatu. Nah, terus seperti itu sedikit tentang masalah. Jadi kalau saya kupas satu persatu, ya misalnya rencana kontingensi gempa bumi di ini, maka kalian ngomong rencana kontingensi. Saya dengan pengolah ini kalau saya diundang membuat rencana kontingensi sudah mulai membuat. Buat apa? Kita mau membuat skenario terjadi gempa bumi di sini. Kita mulai lagi mencari. Satu lantai ini 34 mungkin ada 100 orang, mungkin ada juga berapa di lokasi. Nah itu kita siapkan juga di mana assembly point titik kumpulnya. Nah, enggak di bawah ada mas. Titik kumpul tadi yang Di jalan Pak. di hyper Pak, di kawasan itu. Iya. Jika memang terjadi keadaan darurat, itu pasti akses jalan lalu lintas juga kita blokir. Diambil lagi. Ya. Jadi kalau dia titik kumpul ada ditaruh sini pasti tidak mampu. Karena memutuskan orang lebih di pasti ada area di panjang semua. Itu yang bisa kumpul ini orang yang jauh dari jangkauan gedung atau karena dalam gedung itu harus aman. Kenapa? Kita nggak tahu. Mungkin ada kaca yang lepas ya ke bawah kita nggak. Tapi kalau kondisi kita ruang terbuka, apapun itu lebih aman. Jadi kita masih jadi digunakan jalan raya di kawasan ini. Kita tahu teman-teman di sini. Kan kita tahunya di depan ada itu SMP Boy depan, ya kan? Tapi kita nggak tahu sebenarnya ada di depan lagi. Itu kenapa segala senti. Ya, jadi ini sudah kita inilah tentang proses ini aja nih bisa lama sekali. Jadi ini yang kita proses tadi kondisi seperti ini. Belum membuat suku bangunan di sini. Caranya bagaimana? Belum yang namanya area itu kayak gini. Nah kalau ini peta, mulai dari sekarang peta bencana, peta banjir, ada peta kebakaran, tanah longsor, semua itu buat dipeta. Pada saat masyarakat membutuhkan itu, dan kita mudah untuk melakukan mitigasi. Cimel, ya, udah kita lihat itu kan udah wilayah bagus. Maka kita bakal mitigasi supaya itu tidak terjadi yang parah lagi. Kita mengejar di sana supaya dia tidak berdampak yang luar biasa. Tetap sih banjir, tapi nggak seperti dulu lah. 100.000 sekarang 2 kali. Yang udah berubah. Itu namanya. Baik, bisa mati, ya cukup ya. Ada pertanyaan dari saya sedikit. Kalau titik kumpul untuk di tiap Januari paling bagus di panel Kalau ada di sebentar. Oke, saya masuk kemana? Ada pandangannya. Jadi area ini ada 3 part ini ada 100 orang. Nah kalau di depan itu kan warnanya nggak cukup tuh. Itu kemana ya? Karena nanti
pada satu minggu nanti ada titiknya yang dia harus bisa dari anak. Seandainya memang tidak kuat di depan ini, ada di tempat Oh, atau di kolom-kolom. iya. Kolom-kolom. Oke ya, ada yang lagi ya, seri. Ya oke, nanti yang terakhir ya. Jam 11 sampai ini bisa setengah jam, 1 jam juga. Nanti depannya bisa 1 jam juga. Bisa nanti selesai. Oke, baik, ada pertanyaan nanti setelah ini baru kita sharing-sharing ya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.